Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang servis, teman-teman. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat dimanapun berada ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara install ulang Windows 10 di laptop Acer. Ya, jadi ini si laptop itu harddisknya rusak dan diganti dengan SSD, teman-teman. Ini SSD merek Verbatim dan kapasitasnya 120 GB. Muat mas, muat 120 GB untuk sistem dan dokumen mah muat ya. Jadi ini SSD nya sudah saya pasang ya di laptop, dan ini flash disk sudah terisi installer Windows. Kalau misalkan teman-teman belum punya, bisa bertanya di kolom komentar cara membuat installernya. Nah, oke, kita colokan dulu ya ini flash disknya ke laptop ya. Colokan dulu ke laptop. Lalu jangan lupa ketika mau install ulang, si laptopnya harus sambil di charger juga agar tidak kehabisan baterai. Nah, selanjutnya ketika sudah dicolokkan flash disknya, kita akan atur settingan booting, dimana settingan booting itu agar memboot sistem dari flash disk ya, karena installannya ada di flash disk, jadi kita atur bootingnya ke flash disk. Nah, nanti ketika ditekan tombol power, teman-teman tekan tombol boot menu ya. Jadi di sini masing-masing merek laptop berbeda-beda. Asus menggunakan tombol ESC, Acer F12, Lenovo F12 atau FN F12, HP menggunakan F9, PC F12 atau tombol delete, lain-lain merek lain-lain menggunakan F12. Untuk teman-teman laptop Acer yang F12 nya nggak fungsi ya, silahkan komen di kolom komentar ya. Ketika tekan tombol power, lalu tekan tombol boot menu ya, nanti akan muncul tampilan boot menu seperti ini ya. Nah, sudah terbaca ya USB nya, jadi teman-teman tinggal enter saja, nanti dia akan booting ke USB flash disk installer ya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang boot menu Acer-nya nggak berfungsi, silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, di tampilan ini silahkan next saja, next ya, lalu langsung aja klik install now ya. Nah, nanti akan tunggu beberapa saat dan nanti akan muncul tampilan layar putih ini. Di sini teman-teman silahkan pilih I don't have a product key, artinya tidak perlu memasukkan serial number. Jadi ketika laptop menggunakan Windows original bawaan ya, nanti akan original otomatis. Kalau misalkan laptopnya bawaan Windowsnya nggak original, ya jadinya nggak original. Seperti itu ya. Jadi dia mengikuti bawaan Windows bawaan laptopnya. Kalau bawaannya ori, nanti ini jadinya ori. Kalau bawaannya nggak ori, jadinya ini nggak ori. Seperti itu ya. Jadi jangan khawatir. Oke, di sini tinggal di next saja. Lalu akan ada pemberitahuan seperti ini ya. Seperti ini, teman-teman langsung pilih setuju aja, lalu tinggal klik next ya. Nah, di sini tinggal pilih custom. Nah, berhubung ini SSD baru, jadi teman-teman harus partisi dulu dengan cara klik new ya, klik new, lalu langsung klik enable. Nah, lalu oke. Nah, ketika sudah dipartisi, nanti akan berubah seperti ini. Teman-teman fokus ke GB ya, jangan MB ya. Ini kan MB, jadi teman-teman klik GB dulu, lalu klik next ya. Nah, seperti ini, maka proses install akan berlangsung seperti ini ya, berjalan seperti ini. Jadi tinggal tunggu sampai 100% ya. Nah, info lagi untuk teman-teman laptop Acer ya, udah tekan tombol F12 tapi boot menunya nggak fungsi, teman-teman komen di kolom komentar ya, Mas, tombol boot menu saya nggak bisa gitu ya, komen. Karena sebagian laptop Acer itu tombol boot menunya ada yang sudah aktif, ada yang belum aktif dan harus kita aktifkan secara manual ya, kayak gitu. Oke, lanjut ke video lagi ya. Ini persennya baru 1% ya, lama
Tapi saya percepat ya, videonya saya percepat agar tidak terlalu panjang juga videonya ya. Ini bentar lagi 100% teman-teman. Jadi ketika dia udah 100% ya, nanti dia akan meminta untuk kita merestarnya. Bagaimana tampilan meminta restart itu ya? Seperti ini dia. Nah, di sini teman-teman klik restart now, boleh ditunggu juga nggak apa-apa. Ya. Boleh ditunggu. Nanti dia akan mati dan hidup kembali. Mati hidup kembali. Keren ya. Seperti ini teman-teman. Nah, akan mati, nanti dia hidup kembali. Ditunggu saja ya. Nah, biasanya di sini di bagian getting ready itu lama banget, sekisaran 15 menit 20 menit gitu ya, lama. Nah, di getting ready itu lama. Tapi kalau misalkan udah pakai SSD mah insya Allah lebih cepat ya dibanding laptop yang masih pakai harddisk. Nah, disinilah yang biasanya lama. Cuma saya percepat saja videonya agar durasinya pun tidak terlalu panjang. Lalu dia akan tampil seperti ini ya, layar biru seperti ini. Ini juga silahkan teman-teman tunggu saja, ditunggu saja ya. Aslinya ini dia lagi ngomong apa gitulah bahasa Inggris ya. Nah, untuk tampilan ini teman-teman langsung klik yes aja ya. Di sini mah yes aja dulu. Nah, di sini juga tinggal klik yes lagi. Nah, tinggal di skip ya. Lalu untuk internet, jangan dulu konekkan internet ya, saya sarankan jangan dulu. Silahkan pilih I don't have internet. Lalu pilih continue with limited setup. Nah, nanti dia akan muncul suruh kasih nama login. Di sini bebas ya, mau mereknya mau teman-teman nama sendiri boleh, nggak apa-apa, atau passwordnya nanti saja lah ya. Kalau ini mah bisa dirubah nanti, kalau misalkan sudah masuk desktop bisa dirubah kalau nama mah. Oke, kalau udah nih nanti silakan klik I save ya. Nah, di sini teman-teman hanya tinggal nunggu saja. Ketika diklik not now, tinggal ditunggu. Setelah beberapa menit ya, 2 menit sampai 3 menit lah ya, dia akan masuk ke desktop atau masuk ke Windows. Nah, ketika sudah masuk desktop atau Windows, hal apa lagi yang harus dilakukan? Karena setelah install ulang kan masih kosong gitu, aplikasi belum ada, apa-apa belum ada ya. Jadi yang pertama ya setting Windows dulu agar tidak berat. Ada mas caranya, ada, komen aja di kolom komentar ya, mas cara setting gitu. Selanjutnya udah setting harus download driver. Tahu mas caranya? Tahu ya, tanyakan aja di kolom komentar. Terus setelah download driver, download aplikasi. Tahu mas caranya? Tahu ya, tanyakan saja di kolom komentar. Nah, ini sudah masuk desktop teman-teman. Jadi teman-teman tinggal setting aja agar laptopnya tidak lemot, agar tidak berat ya. Lalu download driver, lalu tinggal download aplikasi yang dibutuhkan. Seperti itu ya, mudah banget. Untuk teman-teman yang belum paham atau yang belum berhasil, bisa ditanyakan lagi di kolom komentar. Mungkin untuk info dan tutorialnya cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih sudah hadir dan nonton. Jangan lupa like, subscribe channelnya, ataupun kalau misalkan gak mau juga nggak apa-apa. Sudah hadir pun sudah terima kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.